Jadi memang ada beberapa hal yang, harus dipersiapkan, salah satunya kalau Catin ya tadi melalui pemeriksaan kesehatan. Jadi memang harus, siap secara psikis ya. Sekarang itu gizinya rata-rata kan tadi juga diet. Itu kalau diet itu nutrisinya yang seharusnya terpenuhi, apakah itu akan mempengaruhi saat dia menjadi seorang calon pengantin gitu, Mbak? Di mana harapannya pada masa-masa itu generasinya adalah generasi yang sehat dan berkualitas. Halo, selamat datang di podcast DP3KB Brebes. Pada kesempatan kali ini, Putra sebagai Duta Genre Kabupaten Brebes 2023 sedang bersama dengan Mbak Sri Lestari dari Balai KB Ketanggungan dan juga Mbak Mutia Safira dari Balai KB Kecamatan Kersana Brebes. Gimana nih kabarnya sore hari ini? Baik, Gimana Mbak Mutia ini kan sebagai calon pengantin ya, kira-kira apa sih ya yang sudah dipersiapkan sebagai seorang calon pengantin? oh oke. Jadi obrolan kita kali ini mau ngobrolin calon pengantin, Boleh kesiapan sih. menikah. Boleh ya. Ya, barangkali mungkin ada yang lebih senior gitu kan, bisa berbagi pengalaman ke kita berdua gitu ya. Oh, Mungkin yang boleh. calon pengantin seperti itu. Gimana? Berarti dari Mbak Sri Lestari ya yang bakal mengedukasi kita semua nih, bersharing-sharing tentang gimana sih persiapan untuk calon pengantin khususnya di Kabupaten Brebes. Oke baik, ini saya sharing gitu ya. Iya. Kalau pengalaman dulu sih yang jelas, ketika saya juga mau, sebagai Catin itu pasti melakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi memang dari sejak dulu itu sudah dilakukan ya pemeriksaan kesehatan untuk calon pengantin. Jadi memang harus siap secara fisik ya di sini, terkait juga untuk pencegahan stunting, jangan Oh, sampai kita terlalu kurus ya atau kek, kemudian anemia, kemudian juga kita harus siap secara, psikis ya. Jadi harus ada kesiapan, ketika nanti akan berumah tangga, ini kesiapan mental ya, kemudian juga, kesiapan finansial juga oh ya, iya, ini itu juga juga jangan penting lupa ya. ya. Jangan dilupakan ya, finansial sangat Iya penting. karena, apa ya namanya, untuk berumah tangga juga harus, menyiapkan untuk ekonomi ke depannya gitu. Jadi, ketika menikah harapannya sudah mapan ya, sudah punya, pekerjaan misal untuk yang laki-laki ya, karena nanti akan, berumah tangga, akan, menghidupi ya keluarganya juga. Jadi, secara sisi finansial juga harus sudah siap ya. Kemudian, mungkin tadi dimensi secara fisik, emosional, spiritual juga ya, hampir sama tadi dengan yang dimensi emosional ya. Jadi memang harus, siap secara psikis ya, karena, banyak juga pernikahan yang mungkin belum siap secara psikis, akhirnya banyak terjadi, kasus-kasus seperti misalnya KDRT gitu kan, kemudian, berakhir kepada perceraian Waduh. ya, mungkin seperti itu ya kurang lebihnya. Iya, berarti, mungkin tadi ada sedikit menyinggung terkait dengan stunting ya, Mbak. Mungkin, yang bikin apa ya, mungkin, perbedaannya sangat mencolok gitu pas zamannya Mbak Tari, dulu mungkin kan belum ada terkait dengan stunting ya, Penting ya, stunting itu apa, masih stunting itu awam apa, gitu. iya, kalau sekarang kan mungkin salah satu yang jadi program nasional itu percepatan penurunan Penurunan stunting. stunting. Kemudian juga, salah satu sasaran gitu untuk, menurunkan stunting itu adalah Catin. Kenapa tuh Catin yang jadi sasaran gitu, Mbak? Terus apa ya, bedanya apa sih kalau misalnya dulu sama sekarang gitu? Saya jadi Eee, merasa tua ya di sini. ya nggak apa-apa lebih senior, maksudnya lebih punya Iya, pengalaman kan daripada kita. sebenarnya mungkin hampir sama, dari dulu juga sebenarnya kita harus mempersiapkan dari sisi kesehatan ya untuk pencegahan stunting, cuman memang Mhm. sekarang, sedang booming sekali kan, di mana-mana juga menyuarakan terkait dengan percepatan penurunan stunting, karena Mhm. kita kan targetnya menyongsong Indonesia Emas 5. 2045, kemudian juga bonus demografi ya, di mana harapannya pada masa-masa itu generasinya adalah generasi yang sehat dan berkualitas, yang tentunya perlu disiapkan sejak dini, dari sejak sebelum menikah itu, bahkan dari sejak
remaja ya di sini Iya, Mas betul. Putra sebagai duta genre tentunya juga terus mensosialisasikan kepada remaja-remaja kita untuk menjadi remaja yang sehat, Cerdas cerdas, dan ceria ceria ya. pastinya. Nah, dan jangan anemia ya Betul. itu. Ya, jadi kalau pemeriksaan kesehatan sih dari dulu juga sudah ada ya. Kemudian pendewasaan usia perkawinan itu juga penting. Berarti untuk perempuan itu minimal 21 tahun dan laki-laki 25 tahun ya harapannya di usia tersebut tadi secara dimensi fisik, Iya. kemudian kesehatan, psikis serta ekonomi itu juga sudah siap untuk berumah tangga seperti itu. Jadi memang ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Salah satunya kalau Catin ya tadi melalui pemeriksaan kesehatan untuk pencegahan stunting, pastikan tidak anemia, kemudian juga pastikan tidak kek, kemudian IMT-nya normal ya, jadi status gizinya baik karena nanti untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat. Karena remaja saat ini kan banyak yang diet-diet gitu Iya, ya. betul. Saya justru ketika dulu menikah nggak diet ya. Jadi malah biasa saja dan walaupun dulu belum ada PUP, ternyata saya juga sudah menerapkan. Jadi memang menikah di usia 25 tahun ya, itu sudah Luar biasa. melebihi 21 tahun ya. Jadi memang semoga untuk remaja-remaja kita juga lebih mempersiapkan ya, karena menikah itu tidak seindah yang dibayangkan ya. Jadi memang butuh banyak sekali persiapan, salah satunya dari sisi kesehatan, dari tadi yang sudah disampaikan ya, dari Mbak Mutia juga tadi sudah menyampaikan ya, untuk pencegahan stunting juga. Berarti untuk pencegahan stunting ini sangat digencarkan juga ya, Mbak. Dan tadi menyinggung sedikit tentang anemia. Memangnya di saat ini tuh banyak remaja yang terkena anemia atau enggak ya? Atau remaja sekarang itu gizinya rata-rata kan tadi juga diet. Itu kalau diet itu nutrisinya yang seharusnya terpenuhi, apakah itu akan mempengaruhi saat dia menjadi seorang calon pengantin gitu, Mbak? Iya, jadi kalau terkait dengan anemia itu hampir sepertinya sekitar 30% ya remaja Hmm. putri juga masih mengalami anemia. Nah, itu sebenarnya bisa dikonversi atau misalnya dicegah dengan makan makanan yang bergizi dan banyak mengandung protein hewani. Nah, karena di situ banyak terkandung zat Fe atau zat besi untuk pencegahan anemia. Selain itu juga minum tablet tambah darah. Oh. Nah, ya, jadi kan di sekolah-sekolah juga sudah ada itu program pemberian tablet Tablet tambah tambah darah darah. untuk remaja ya. Mungkin Mas Iya. Putra juga pernah Iya. ya melakukan juga selaku duta genre untuk pencegahan anemia kepada remaja putri. Kemudian juga tadi terkait dengan diet, memang remaja kita itu banyak yang mungkin khawatir dengan berat badannya, takut tidak ideal gitu kan. Apalagi kalau misalnya sekarang dengan pergaulannya atau misalnya melihat idola-idolanya yang nampaknya langsing ya, langsing kurus ya. Kurus Apalagi kalau tinggi gitu. iya kiblatnya sekarang udah ada K-pop ya. Iya, kemudian juga dari sisi mungkin yang barat gitu kan, itu melihatnya kan yang langsing, tinggi seperti itu, sehingga kadang juga pada remaja itu ada eh, gangguan-gangguan pola makan ya, seperti anoreksia gitu kan, bulimia semacamnya itu ya. ya. Jadi itu ketakutan berat Berat badan yang badan yang bertambah berlebih. sehingga ketika makan dimuntahkan kembali atau mengurangi porsi makan secara ekstrim semakin lama ya, sehingga justru malah status gizinya itu menjadi buruk. Buruk. Karena diet itu kan juga harus tetap memperhatikan ya gizi seimbang, apalagi untuk remaja Remaja. gitu. Oke, berarti untuk remaja-remaja yang sedang menonton jangan lupa untuk terpenuhi gizinya ya. Kalaupun diet harus bisa terpenuhi juga gizinya. Kira-kira setelah calon pengantin itu terpenuhi nih kebutuhan gizinya dan juga sudah melakukan tes kesehatan dan sudah kira-kira sudah ini, Mbak, terpenuhi dari aspek finansial, aspek fisik dan psikis. Masih ada kemungkinan atau tidak ya untuk mereka mengalami sebuah kekerasan dalam rumah tangga gitu? Apabila sudah terpenuhi semuanya. Kalau untuk mengalami KDRT itu mungkin saja ya, karena memang tapi ya dalam perjalanannya kan berarti harus tidak hanya siap di awal, tapi kan berarti dalam ketika setelah menikah kemudian masih tetap harus memiliki kematangan secara emosional juga di situ. Berarti untuk cara
calon pengantin-pengantin yang ada di luaran sana, nantinya kalian itu bukan hanya sekedar sebelum menikah saja ya Mbak, tapi setelah menikah kalian juga harus bisa saling menerima pasangan kalian masing-masing supaya menjadi satu kolaborasi yang cocok gitulah Ya, intinya. atau Iya. mungkin komunikasi Iya, mungkin betul, ya. komunikasi yang efektif tetap ya. terus ada gitu. Maksudnya tidak saling menuduh atau tidak saling Menyalahkan atau menyalahkan Iya. seperti itu. Mungkin yang tadi terkait dengan tablet tambah darah mungkin ya. Pemberian kan sudah banyak dari puskesmas juga biasanya ada untuk remaja untuk mencegah anemia. Cuman mungkin masalahnya yang masih banyak eh, mungkin di Tanggungan atau juga Kersana atau mungkin wilayah lainnya tablet tambah darah itu nggak diminum Mbak. Oh iya. Tablet tambah darahnya tuh nggak diminum. Jadi mungkin sekalian saja gitu pesan-pesan untuk remaja yang sudah dapat pil penambah darah gitu. Jangan lupa untuk dikonsumsi. Kemudian mungkin ada beberapa tips untuk mengonsumsi tablet tambah darah. Yang pertama jangan diminum dengan teh atau kopi seperti itu. Iya, Kemudian mungkin itu kan rasanya agak bikin mual. Hmm. Nah, mungkin untuk mengantisipasi supaya nggak mual bisa diminum ketika malam hari. Iya, betul sekali. Tetapi mungkin juga pada saat program pemberian tablet tambah darah itu, memang diminum bersama ya? Di sekolah Iya, itu bisa juga, juga. setelah, sarapan kemudian mungkin ada kegiatan juga karena ini, yang melaksanakan kan dari, kesehatan ya, dari puskesmas, Iya. ada penyuluhan, kemudian nanti minum tablet tambah darah bersama, ataupun tadi yang misalnya tidak diminum langsung saat itu, bisa menggunakan tips tadi ya. Misalnya, jangan bersamaan, minum dengan kopi atau Iya. teh karena di situ ada, zat Ada tanin, iya, ada kafein yang menghalangi penyerapan zat besi. Justru lebih idealnya itu dengan misalnya air jeruk jeruk. tuh, Iya. ya jeruk lemon vitamin C Mhm. itu kan, mempermudah untuk penyerapan zat besi. Termasuk susu, susu juga, jangan diminum bersama susu atau berdekatan dengan susu karena itu kalsium akan berikatan dengan Fe. Itu tips atau trik ya, Mbak, Iya. supaya tidak sayang gitu setelah minum tablet tambah darah. Oke. Untuk anjurannya sendiri nih, kalau saya kan sebagai remaja putra walaupun Saya remaja diperbolehkan putri. untuk mengkonsumsi tablet tambah darah mungkin di teman-teman di luar sana remaja-remaja khususnya ataupun calon pengantin yang mungkin sekarang kekurangan darah atau mengidap anemia, kan ada tablet tambah darah itu tuh cara minumnya tuh 1 kali sehari kah atau 1 minggu 1 kali atau 1 bulan hanya 1 kali, itu berapa aja ya Mbak? Sebenarnya tablet tambah darah itu kan untuk menambah ya, kita sebenarnya bisa mencukupi dari asupan gizi sehari-hari, terutama sumber protein tadi, kemudian, vitamin, mineral ya dari buah, sayur gitu kan. Kemudian, kalau patokannya itu terutama untuk remaja putri yaitu ketika haid ya, karena di situ kan, banyak ini ya, mengeluarkan, darah ya maksud saya. Iya, jadi itu untuk biasanya juga terjadi ini 5L ya kalau ketika haid juga. Nah, itu bisa, mengkonsumsi tablet tambah darah ya, kemudian, mungkin bisa, seminggu sekali atau memang ketika merasa, mengalami gejala-gejala tersebut, nah itu bisa mengkonsumsi tablet tambah darah. Saya pun sampai sekarang masih mengkonsumsinya. Jadi misalnya iya, kayak merasa ini ya, Iya, sudah iya 5L sudah 5 muncul L ini gitu. sudah lelah gitu kan. Nah itu juga, mengkonsumsi terus, ketika haid juga tetap gitu kan. Jadi memang, itu tidak hanya pada remaja putri bahkan sampai ya ibu-ibu, di masa usia subur juga sebaiknya tetap mengkonsumsi tablet tambah darah tersebut. Oke, mungkin sangat informatif sekali ya. Jadi buat para calon pengantin, kita harus bisa mempersiapkan fisik kita, harus bisa mempersiapkan finansial, harus bisa mempersiapkan juga Mental. mental atau psikis, dan juga tidak lupa dengan spiritual ya, karena supaya kita paham tentang agama maka dari itu ya untuk patokan Menjaga, iya. kita untuk berkeluarga. Sebagai pondasi juga mungkin ya supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti Iya. itu. Ada lagi atau mungkin kita bisa meringkas sepertinya maksudnya apa saja yang harus dipersiapkan gitu ketika ingin menikah dan hamil gitu, terutama untuk para remaja atau nanti para catin atau calon pengantin yang akan menikah. Yang pertama tadi seperti
jangan lupa untuk kesiapan fisik. Kesiapan fisik itu mulai dari pemeriksaan HB atau hemoglobin ya. Itu minimal berapa Mbak hasilnya? Kalau misalnya yang normal, kita belum bahas ya tadi ya, bahas tablet tambah darah, tapi yang normal itu kira-kira berapa sih hasilnya? 12 ya, 12 12, miligram. iya. per Jadi desiliter. yang normal itu 12. Kemudian IMT atau indeks massa tubuh itu bisa dilihat dari mengukur tinggi badan, Iya. kemudian berat badan. Mungkin rumusnya ada Eh, rumusnya biasanya rumusnya ada ya? ada berat badan dalam kilo dibagi tinggi badan dalam meter Dalam dikuadratkan. Tetapi itu sebenarnya Catin itu bisa melihat sendiri ya dengan menggunakan LC Meal ya. Tadi ada Oh, aplikasi LC LC Meal, Meal, di situ nanti kita oke. bisa menginput hasil pemeriksaan kesehatan, Mhm. kemudian juga termasuk berat badan, tinggi badan nanti akan kelihatan IMT-nya normal atau tidak, kemudian lingkar lengan juga Mhm. cek atau tidak. Jadi itu bisa jadi screening awal kesehatan untuk Catin. Jadi jangan lupa Oke. Menarik nih tadi ya, ada LC Meal. iya, ini ya, install LC Oke. Meal dan juga untuk Catin juga ada pendampingan dari tim pendamping keluarga dalam rangka pencegahan stunting ya. Mhm. Nah, itu juga akan melakukan pendampingan terkait dengan pengisian di LC Meal juga dan berikan edukasi. Oke, tadi berarti ada tambahan nih teman-teman untuk yang Catin yang ingin mau menikah ya, itu bisa mendownload aplikasi aplikasi LC LC Meal, Meal. LC Meal BKKBN di Play Store. Nanti di situ setelah melakukan pemeriksaan kesehatan semuanya diinput. Nah, untuk IMT itu akan muncul secara otomatis Iya. gitu. Apakah normal ataukah kurang gitu. Nanti di situ juga ada keterangan ya, mana yang masih beresiko, mana yang sudah Iya. normal. Jadi untuk Catin-Catin yang misalnya hasilnya masih beresiko, masih punya waktu nih untuk memperbaiki terutama gizinya. Misalnya kalau kek berarti mengonsumsi makanan yang cukup Iya, seimbang bergizi, juga seimbang. bergizi. Kemudian kalau misalnya yang HB-nya masih rendah berarti bisa mengonsumsi tadi makanan yang mengandung protein tinggi atau bisa mengonsumsi tablet tambah darah Ada. juga seperti itu. Dan juga hindari asap rokok. Oh, betul nah yang pertama ya, benar, ini asap yang remaja. rokok. Putra juga ya, ini Heeh. jangan Terutama juga merokok yang ya. putri ya walaupun tidak Iya. merokok tapi imbas dari pasangannya kalau merokok Iya kan ya betul, sama iya. Jadi saja. nanti ketika sudah menikah, kemudian istrinya hamil, sebaiknya suaminya juga jangan merokok di dekat istrinya. Kalau memang syukur-syukur bisa ya berhenti gitu Bisa, kan, berhenti bisa lah merokok dulu gitu. demi calon buah hati gitu Iya. kan. Tapi kalau misalnya sulit berarti harus menjauh Iya, ya menjauh. ketika ini, karena memang sudah ada penelitian juga bahwa merokok itu bisa meningkatkan keterpaparan asam rokok itu dapat meningkatkan kejadian BBLR juga, termasuk yang akhirnya bisa menjadi stunting. Oke, Stunting. bentar Mbak, BBLR itu apa Mbak? Berat badan lahir rendah. Oke, Ya, berat jadi badan lahir rendah. Berarti itu yang bayinya itu lahir di bawah 2,5 kilo ya Mbak? Iya betul. 2,5 kilo. Oke, berarti tadi ya pemeriksaan kesehatan itu bagi Catin sangat penting supaya nanti Wajib ya. wajib juga. Iya. Kemudian tadi juga ada kesiapan finansial buat modal gitu untuk berkeluarga seperti itu. Kemudian apalagi Mas Putra yang terakhir? Ada kesiapan psikis juga, Oke, mental kita psikis apa supaya saling bisa berkomunikasi dengan Mm-mm. lancar, harus bisa mempersiapkan psikis juga untuk para Catin-Catin yang ada di Kabupaten Brebes khususnya. Oke, ada lagi? Ada lagi yang lupa? Mungkin itu tadi ya. Iya. Sudah semua Pendewasaan sepertinya. ya, siapa tahu Iya, dengan usia ya. usia, Ya, iya. juga ini menjadi poin yang penting. Jadi jangan terburu-buru Menikah. menikah. Iya. Kalau berdasarkan undang-undang perkawinan kan memang 19 19 tahun tahun. itu diperbolehkan baik laki-laki maupun perempuan ya, tapi harapannya di BKKBN juga ada program 2125 ya, Iya, tadi yang benar. perempuan minimal 21 tahun, Dan laki-laki 25 tahun ya. Jadi kita bisa apa ya namanya? Menyiapkan semuanya Menyiapkan Mbak. dulu semuanya ya sampai dengan usia ideal tersebut. Nah, jadi sudah usianya juga sudah matang gitu, sudah siap untuk menikah. Nah, Jadi untuk teman-teman remaja yang sedang menonton, jangan lupa ya untuk penuhi apa yang sudah dipaparkan di-sharingkan oleh Mbak Sri Lestari dan juga Mbak Mutia Safira. Mungkin sudah lumayan lama juga kita ngobrol. Iya. Semoga teman-teman semua itu bisa memahami apa yang kita obrolkan dan kita sharingkan. Dan
Kalau dari Putra sendiri berpesan untuk sebagai duta genre untuk remaja-remaja di Kabupaten Brebes, jangan lupa untuk meminum tablet tambah darah ketika mendapatkan tablet tambah darah, dan juga jangan diet-diet yang berlebihan sehingga membuat teman-teman itu tidak terpenuhi gizinya. Seperti itu sih. Oke. Dari Mbak Mutia? Mungkin seperti slogan BKBN ya, berencana itu keren. Ya. Jadi semua harus Rencanakan. direncanakan. Mungkin untuk menutup podcast ini, Putra pengen ngajak Mbak Sri Lestari dan juga Mbak Mutia untuk salam genre nih. Oke, Boleh. coba ajarin dulu Mas Oke. Putra. Mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu tentang salam genre. Nanti kalau Putra bilang salam genre, nanti bisa dijawab dengan salam Oke. remaja genre sehat, cerdas, ceria, dan yang terakhir genre Indonesia saatnya yang muda yang berencana. Oke, Oke. mungkin satu kali lagi dengan yang semangat Oke. untuk menutup podcast pada hari ini. Salam genre, salam remaja genre sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Oke, terima kasih.